Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Raditya Aryan Hidayat atau biasa dipanggil Radit, PJ Proker Imagazine KMI HMTP Undip 2023. Nah, pertama-tama aku ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman yang udah join nih di Proker Imagazine KMI HMTP Undip 2023. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang Proker Imagazine. Harapannya agar kita bisa mengerjakan Proker ini dengan senang hati gitu. Nah, video ini akan aku bagi jadi 4 topik bahasan. Pertama adalah apa itu magazine, kemudian mengapa harus magazine, ketiga aku akan menjelaskan alur kerja dan tor jurnalis, dan yang keempat adalah tanggal-tanggal penting. Lanjut aja ke topik bahasan pertama. Kira-kira magazine itu apa sih? Ya, ini nggak tahu magazine. Nah, pasti teman-teman udah pernah lihat, at least udah pernah lihat lah sama cover-cover magazine ini. Nah, magazine atau electronic magazine merupakan majalah digital yang terbit rutin pada setiap kepengurusan HMTP Undip. Magazine karya HMTP Undip, judulnya atau namanya adalah Planopedia. Nah, pasti pernah dengar kan? Pada kepengurusan tahun ini, Planopedia akan terbit 2 kali, yaitu pada bulan Mei, Planopedia edisi 36, dan pada bulan November, Planopedia edisi 37. Secara umum, isi Planopedia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah artikel kePWK-an, kedua adalah informasi bidang unit, dan yang ketiga adalah konten kondisi. Kemudian, tahu nggak sih kalau e-magazine itu udah lama banget? Bahkan e-magazine pertama itu terbitnya itu 10 tahun yang lalu loh. Nah, walaupun udah lama, tapi kualitas e-magazine itu tetap terjaga. Lihat aja nih, 3 cover pertama e-magazine. Masih up to date kan? Masih bagus kan di masa-masa sekarang? Oke, kemudian kenapa sih kenapa sih harus e-magazine? Nggak ada yang lain gitu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu nih ya kan, kenapa kita mau membuat e-magazine gitu. Oke, alasan pertama, e-magazine HMTP Undip adalah one of the best, if not the best, e-magazine out there. Oke, kita nggak bicara soal tingkatan universitas lagi, tapi nasional. Nah, sebagai bukti, ini adalah e-magazine karya Himpunan Mahasiswa PWK di salah 2 perguruan top 3 di Indonesia. Nah, bisa tebakan apa aja? Oke, kita bandingkan dengan e-magazine-nya HMTP Undip. Waduh, nggak kalah kan? Justru malah lebih estetik gitu. Nah, e-magazine ini juga merupakan majalah digital yang paling produktif. Salah satu yang paling produktif. Jadi bukan cuma estetik, tapi juga produktif gitu. Bangga banget nggak sih? Kemudian, alasan kedua, e-magazine adalah timeless medium gitu. Sebagai bukti, majalah yang aku tadi perlihatkan, 3 majalah e-magazine pertama itu yang terbit 2013 itu, bahkan masih dibaca orang sampai sekarang, coy. Beneran, masih ada yang baca setiap bulan gitu. Artinya apa? Artinya konten-konten yang ada di dalam e-magazine itu bakal terjamin timelessness-nya gitu. Atau bakal tak lekang oleh waktu lah, anjay. Nah, kemudian, e-magazine is a piece of art, atau e-magazine itu adalah sebuah karya seni. Ini aku nggak mengada-ngada loh ya. Bukan cuma majalah, bukan cuma proker biasa, tapi e-magazine adalah salah satu bentuk karya seni. Dan kamu bisa berpartisipasi dalam produksi karya seni ini dengan cara menulis artikel yang baik gitu. Nah, sebagai contoh nih ya kan, Radit itu bisa menganggap karya seni itu gimana sih? Kita perhatikan ini. Nah, ini dari e-magazine tahun lalu, keren banget gak sih? Dari susunannya, dari tipografinya gitu. Benar-benar bisa kita kategorikan sebagai karya seni yang punya nilai keindahan yang tinggi, oke? Nah, yang terakhir nih, alasan terakhir. E-magazine is a room for you. Sebagai unit, KMI itu adalah support system atau support function-nya bidang unit lain gitu kan. Nah, kami menyediakan sebuah ruang yang selain tak lekang oleh waktu, berkualitas tinggi, dan juga selalu up to date untuk kamu dan juga tulisan-tulisan yang menyangkut soal bidang unit kamu agar tetap abadi gitu aja. Bahasanya tinggi banget ya, tapi emang itu, e-magazine itu adalah ruang gitu. E-magazine adalah tempat kamu untuk menuangkan karya tulismu gitu tentang bidang unitmu. Nah, prinsipnya adalah gini, e-magazine itu bukan beban gitu ya. E-magazine itu adalah kesempatan, karena kapan lagi kamu disediakan ruang untuk menampilkan atau memperlihatkan ya, baik kinerja, baik inovasi, baik proker di sebuah ruang yang bukan cuma abadi, bukan cuma dibaca oleh banyak orang, tapi juga menjadi salah satu yang paling baik di Indonesia gitu. Oke. Excited kan? Nah, kita lanjut ke topik bahasa selanjutnya, yaitu alur kerja dan tor jurnalis. Oke, PTW, aku akan pindah dulu ke aplikasi spreadsheet gitu kan. Oke, nah, jika teman-teman sudah gabung ke grup, teman-teman bakal
aku share sebuah dashboard ini, pembagian job desk ini, dashboard pembagian job desk. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari bagian atas lah ya, job description, artikel, dan konten kelompok PD 36 edisi tema Floating City atau kota apung gitu. Nah, di bawah ada judul artikel atau konten, ada deadline, dan lain-lain gitu kan. Nanti kita bahas. Nah, aku bakal nunjukin alur produksinya gimana dari teman-teman mulai awal nulis, bahkan mulai dari awal dikasih link ini sampai nulis dan juga ngumpulin gitu. Oke? Contohnya nih ya, Sustainable Development of Floating City gitu. BTW ini nama segmen, ini nama artikel. Oke? Oleh bidang diklan. Oke? Nah, ini nih yang aku mau tekenin ya. Judul di sini itu enggak mutlak, artinya teman-teman boleh banget mengusulkan judul. Asalkan bisa masuk dengan tema Floating City. Oke? Jadi teman-teman kalau mau ada judul nih ya, hubungi aku dulu gitu, kita bicarain dulu agar sesuai dengan temanya. Oke? Kemudian misalnya bidang diklan ya, nah caranya gimana? Nah caranya adalah teman-teman menuju ke bagian pojok kiri atas, teman-teman buka template penulisan artikel. Oke, kita buka, kita klik. Oke, kita sudah masuk ke template penulisan artikel. Di sini teman-teman bisa download dulu ya, lalu teman-teman bisa ubah. Nih, udah ada keterangannya, ubah warna font menjadi hitam. Oke, di sini udah ada link ke job desk-nya tadi atau dashboard-nya tadi. Kemudian teman-teman isi dengan nomor halaman teman-teman. Kayak misalnya nomor halaman 1 dan 2 gitu ya. Kita isi dengan halaman 1 dan 2. Oke, bidang unit tadi kan diklan ya. Tadi diklan. Oke, jurnalis, isikan nama teman-teman, nama lengkap ya, nggak boleh nama inisial gitu. Oke, misalnya Mas Ganteng. Dan Mbak Cantik kan teman-teman 2 orang kan. Mbak Cantik. Oke, lalu teman-teman bisa isikan dengan judul gitu. Oh ya, BTW ini bisa dihapus saja kalau misalnya nggak ada jurnalis lain gitu kan. Bisa isi dengan judul artikel atau konten, misalnya Development of Floating City gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman isikan halaman pertama, oke. Dan juga halaman 2. Kak, kalau misalnya aku dapat halaman 5 sama 6 gimana? Ya ini ganti aja 5 sama 6. Jangan lupa atasnya juga diganti 5 sama 6 gitu kan. Nah, kalau udah teman-teman bebas deh nulis di sini ya. Nulis ya di sini. Ketentuannya nanti bakal kita bahas. Yang penting teman-teman tahu dulu cara nulisnya gimana, oke? Oke, kalau udah gini gimana? Oke, aku kembaliin dulu ya. Oke. Nah, kita bakal kembali ke job desk. Nah, kalau udah, teman-teman bisa banget upload ya. Bisa banget upload ke link ini. Ada juga di job desk gitu kan. Bisa upload di link ini. Ingat sesuaikan dengan bidang unitnya. Oke, ini aku bakal ubah view-nya dulu. Nah, bidang diklan berarti nanti bakal upload di sini, bidang ekobis nanti upload di sana, bidang humas nanti di sini dan lain-lain. Oke, aku bakal kembali ke job desk dulu ya. Nah, di sini. Oke. Nah, lalu aku akan menjelaskan TOR atau Term of Reference atau ketentuan bagi jurnalis. Oke. Perhatikan ya teman-teman, perhatikan ya. Oke, pertama jurnalis, memperhatikan jumlah halaman. Jangan kelebihan, jangan kekurangan. Teman-teman boleh bebas menuliskan 10 halaman, namun bakal aku masukin 2 aja gitu. Kemudian, memperhatikan jumlah maksimal kata. Oke, memperhatikan atau memeriksa kembali kesalahan penulisan. Ingat, teman-teman juga berperan sebagai editor yang bakal memperhatikan kesalahan penulisan. Jurnalis memiliki hak untuk mengarang judul artikel, namun harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Jurnalis wajib menyertakan tautan pada JDocs. Oh iya gini, aku lupa. Gini, kalau misalnya teman-teman udah selesai nulis nih ya kan. Kalau misalnya teman-teman udah selesai nulis, teman-teman copy linknya jangan lupa, oke, di share, di copy linknya, copy link. Teman-teman kembali ke job desk sini, di bagian sini ada link nih. Nah ya kan, di bagian sini ada link, teman-teman paste aja di sini. Oke, tadi aku udah pernah coba ya, paste gitu aja kan. Teman-teman paste di sini sampai muncul tulisannya gitu kan, linknya. Udah, kalau udah itu selesai. Oke, ini aku hapus dulu ya. Tadi di paste di bagian link. Oke, aku kembali lagi ke TOR. Oke,
Kemudian judul artikel dengan bahasa Inggris, ingat ya, nggak pakai bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian artikel ditulis dengan sitasi atau menautkan sitasi APA 7 edition kalau misalnya ada sitasinya. Oke, APA 7 edition. Oke. Kemudian jumlah kata tiap satu halaman adalah 200 kata. Artinya jika teman-teman menulis 2 halaman, maka jumlah maksimal katanya adalah 400 halaman. Nah, kalau misalnya 400 halaman tapi di halaman pertama 300, itu gimana? Nah, terpaksa banget yang 100-nya bakal aku masukin ke halaman selanjutnya, gitu ya. Oke, kemudian mencantumkan inisial nama jurnalis di akhir sebagai contohnya sudah ada di sini. Dan yang terakhir adalah jika terdapat link, wajib menyertakan link pada kolom catatan atau inspirasi. Linknya aja loh ya, nggak usah kasih QR-an, oke? Linknya aja. Nah, simpel kan? Kemudian teman-teman wajib menggunakan template penulisan artikel yang udah disediakan, dan teman-teman wajib diunggah dengan pada link Google Drive yang sudah disediakan juga. Oke. Dan format nama filenya seperti ini. Ya. Oke. Format nama filenya seperti ini. Nomor halaman, bidang atau unit, dan judul artikel. Nomor halaman underscore bidang unit atau judul artikel. Ini dihapus aja kurungnya, oke? Nah, buat link dicantumi juga, jangan lupa di halamannya. Nomor halaman berapa, underscore linknya apa, oke? Nah, kita kembali ke dashboard. Kurang lebih gitu aja buat Tor jurnalis di edisi kali ini. Cukup mudah dipahami kan? Kita bakal kembali ke PPT aja gitu. Nah, selanjutnya aku bakal membahas tentang tanggal-tanggal penting, oke? Hari ini kita buat grup dan juga kita bakal pengenalan dulu gitu kan. Nah, buat teman-teman jurnalis, tenggat artikelnya adalah tanggal 8 April atau masih ada sekitar 2-3 minggu buat mengerjakan artikel. Artikelnya nggak panjang-panjang banget, ingat ya, artikelnya nggak panjang, cuma maksimal 2 halaman dan 1 halaman maksimal 200 kata. Itu pendek banget ya teman-teman, atau maksimal 400 kata. Oke, teman-teman bisa mengirimkan bahkan sebelum 8 April, justru lebih bagus. Nah, kalau kelebihan atau melebihi tenggat, enaknya gimana ya? Apakah disertakan aja ya, atau nggak usah ya, linknya tutup aja? Itu pikir nanti aja. Nah, ininya usahain 8 April udah selesai. Harus, oke? Nggak usahain, harus. Oke, kemudian tenggat layoutnya 29 April dan insya Allah kita bakal upload tanggal 6 Mei. Planopedia 36 bakal terbit. Ini harusnya 36. Oke. Nah, sekian adalah video penjelasan mengenai Planopedia atau Get to Know e-Magazine di HMTP Undip 2023. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, saran, masukan, kritik, atau tanggapan lain, teman-teman bisa banget hubungi aku di nomor di bawah atau lewat grup juga boleh banget. Nah, pesan terakhirnya, aku mau nekenin banget bahwa e-Magazine itu bukanlah beban. Ingat ya, e-Magazine bukan beban. E-Magazine adalah kesempatan. Karena kapan lagi bidang unitmu bakal dimasukin atau tulisan bidang unitmu bakal dimasukin ke sebuah platform yang bukan cuma jadi yang timeless, tapi juga salah satu yang paling bagus gitu di Indonesia. Jadi mulai nulis yuk. Nah, oke. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.